Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu token AI agent yang sebelumnya banyak banget teman-teman semua request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan untuk token AI agentnya sendiri adalah AI XBT ya teman-teman ya. Yang mana per video ini saya record di tanggal 25 Juli tahun 2025. Untuk AI XBT ini sendiri udah menempati posisi ke-290 dari segi market cap ya, atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri di kisaran $0,14 per token ya teman-teman. Dan maybe buat teman-teman yang penasaran nih sama project dan fundamental dari token AI Agent 1 ini, yaitu AI XBT, kalian mungkin bisa mampir dulu ke video pembahasan token AI XBT yang pernah saya upload di video-video sebelum-sebelumnya. Kalian tinggal search aja atau tinggal dicek aja, karena di situ saya bahas detail ya seputar project dan fundamental dari AI XBT yang satu ini. Dan supaya di video kali ini juga nggak ngulang lagi ke pembahasannya ke sana, dan ya biar di video kali ini juga saya bisa lebih fokus nih buat bahas dari segi price action dan juga mungkin beberapa data terbaru ya, atau yang up to date lah seputar token AI agent yang satu ini gitu. Dan maka dari itu sebelumnya juga disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama mungkin kita akan mampir ke sini dulu teman-teman, ke bagian sini lah ya. Nah, ini sebenarnya udah beberapa kali saya tunjukin di video-video pembahasan sebelumnya, tapi nggak apa-apa di sini saya tunjukin lagi, yang mana ini adalah data social mindshare ya dari berbagai narasi yang terdapat di market crypto gitu. Dan karena topik kita kali ini adalah seputar token AI XBT, yang mana itu kan masuk ke narasi AI agent ya teman-teman ya. So kita tinggal cari nih narasi AI agent yang ada di sini, kita udah menemukannya ya. Yang mana per video ini saya record secara persen share dalam 7 hari terakhirnya. Untuk narasi AI agent ini berada di antara narasi Depin dan juga layer 2 nih, dari segi persen share-nya gitu. Dan memang harus kita akui, untuk persen share dari narasi AI ini sepertinya tidak se-booming ketika kuartal 1 awal-awal ya teman-teman ya. Karena di kuartal 1 tahun 2025 pada saat itu, di awal-awal lah ya, tepatnya mungkin di kisaran bulan Januari sampai Maret teman-teman. Di situ, untuk persen share dan juga memang social mind share dari narasi AI spiking sangat signifikan teman-teman, tapi sepertinya sekarang sudah mulai bergulir dan berganti teman-teman ya, di mana top 3 naratif ini sekarang setidaknya per video ini saya record berdasarkan data dari sini teman-teman, itu ditunjukkan atau dimiliki oleh layer 1, yang mana memang ya Bitcoin baru aja all time high, Ethereum lagi cukup perform dan lain-lain. Kemudian DeFi, teman-teman harusnya bisa menjumpai beberapa koin DeFi yang memang punya utility yang cukup oke, itu cukup perform teman-teman. Dan kemudian di ketiga justru yang menarik adalah sektor memes teman-teman. Yang mana sektor memes ini memang ya mungkin beberapa meme coin yang teman-teman ketahui dan memang banyak nih untuk para pelaku pasar yang tertarik pada memes tersebut, ya mungkin aja secara price action itu bisa naik ya teman-teman ya. Tapi intinya social mindshare ini menunjukkan quote on quote data atensi ya dari para pelaku pasar ketika melirik dari narasi tertentu gitu. Yang mana semakin tinggi persen share-nya, artinya untuk para audiens atau lebih tepatnya para pelaku pasar lagi melirik teman-teman untuk sektornya, dan ada chance atau potensi untuk para pelaku pasar tersebut chip in atau put capitalnya di koin-koin atau project-project pada narasi tersebut. So, semakin tinggi social mind share-nya, which is itu adalah data atau hal yang setidaknya bisa kita anggap positif, karena memang ketika suatu project atau suatu narasi itu lagi mendapatkan atensi, maka eee, semakin besar ya peluang untuk para pelaku pasar untuk menaruh atau meletakkan capital-nya di narasi atau project tersebut. Ya lebih kurang kayak gitulah ya, harusnya teman-teman bisa ngerti dengan mudah gitu. So, di sini kalau kita cek AI agent setidaknya per video ini saya record ada di kisaran 2,15% dari segi persen share-nya dalam 7 hari terakhir. Dan kalau kita coba cek dari price action ya buat AI XBT. Nah, di bagian sini yang menarik adalah dalam beberapa waktu terakhir ya, memang AI XBT ini sangat disayangkan teman-teman dalam ya 4 candle ke belakang nih dari sini. Nah, kalau saya coba gambarin, dia drop sangat-sangat signifikan, bahkan kalau kita tarik dari atas ke bawahnya nih, di sini kalau kita gunakan yang ini teman-teman. Nah, kita ganti dulu ke bagian sini dan kita tarik dari atas ke bawah, ya kalian bisa lihat dropnya 30% lebih teman-teman. Drawdown yang cukup signifikan ya buat AXBT ini. Dan di sini sebenarnya kita akan coba sedikit flashback. Maybe saya nggak akan flashback terlalu jauh ya, dari sini aja teman-teman mungkin. Yang mana dari bulan Juni ya, pada saat itu dia mulai tertahan nih teman-teman di kisaran sini teman-teman ya. Ini di
tanggal sekitar 22, 23 Juni nih, di sini dia mulai bottoming and then di sini dia mulai, konsolidasi aja di sini sampai akhirnya dia naik cukup signifikan dan tes ya. Kalian bisa lihat nih dia menguji di area ini teman-teman. Nah, dia menguji di supply areanya yang di sini, kalian bisa lihat, and then gagal, kemudian dia naik lagi untuk menguji supply area lagi, gagal lagi teman-teman, dan ternyata di pergerakan yang ini juga terkena rejection yang cukup keras ya teman-teman ya, sangat disayangkan memang penurunannya sangat signifikan gitu. Tapi ini cukup wajar karena memang di area ini adalah resistance yang cukup kuat buat, AIXBT ini yang mana sebelumnya, menahan pergerakan AIXBT ini beberapa kali juga, and then ketika dia berhasil di breakout nih di pergerakan yang sebelah sini, kalian bisa lihat nih dia menjadi area support yang sangat-sangat kuat buat AIXBT ini gitu. So, wajar aja kalau misalkan area ini sekarang by the time di breakout ya di pergerakan yang di sebelah sini. Nah, by the time ini terjadi, maka sekarang dia jadi resistance yang cukup major dan ya sangat disayangkan gitu. Memang berhasil menahan pergerakan harga dari AIXBT cukup signifikan gitu ya teman-teman. Dan di sini satu hal yang sebenarnya menarik teman-teman, kalian bisa lihat by the time dia breakdown atau lebih tepatnya dia kena rejection lah ya. Ini bukan breakdown karena memang belum di breakout ya. Di sini dia kena rejection dan mungkin buat teman-teman yang audiens saya atau viewer saya yang udah lama, kalian boleh banget nonton video pembahasan, AIXBT yang pernah saya upload sebelum-sebelumnya. Karena di sana kalian bisa cek bahwasannya untuk, sebagian besar areanya itu hampir nggak ada yang saya ganti teman-teman, dan by the time teman-teman itu bisa, eee, menandai ya atau lebih tepatnya bisa marking area-areanya dengan tepat atau lebih tepatnya area-area penting lah ya dengan tepat, let's say seperti area diamond zone yang ada di sini, maka kalian bisa dapat nih untuk pergerakan-pergerakan yang kayak gini. Yang mana kalian bisa lihat nih ternyata dia ngekor sangat panjang di demand area di sini teman-teman. Yang mana kalian bisa cross check sendiri demand area ini tuh udah saya tandai sejak cukup lama gitu. So, kalian bisa lihat nih secara psikologis ya, ini mungkin saya bahas secara psikologisnya. Candle kan bisa dilihat teman-teman ya ketika bentuk-bentuknya ini seperti ini, let's say, dalam kasus ini kita bahas candle ini teman-teman karena ini cukup menarik. Kalian bisa lihat meskipun bentuknya merah ya, tapi dia punya ekor yang panjang ke bawah teman-teman. Apa artinya? Artinya adalah ketika dia, terjadi atau membentuk candle merah, which is artinya selling pressure lebih mendominasi daripada buying pressure di satuan candle tersebut, yang mana satuan candle ini adalah, daily ya. Kalian bisa lihat saya pakai daily time frame atau time frame 1 harian lah kalau bahasa Indonesianya. Di sini kalian bisa lihat, dia drop sangat signifikan dan hit ya di area support atau demand zone yang ada di sini, yang mana udah saya tandai sejak cukup lama gitu. Dan alasannya juga cukup sederhana ya, demand zone ini merupakan area resistance sebelumnya di sebelah sini beberapa kali, sempat jadi support juga di kisaran sini dan di area sini juga dia sempat jadi support beberapa kali gitu. So, wajar aja kalau di sini saya marking atau saya tandai sebagai area support yang cukup major buat AIXBT dan ternyata by the time dia hit ya di area support di sini, kalian bisa lihat nih, ketika dia masuk nih ke area support di sini, buying pressure-nya secara psikologis kita bisa langsung mengetahui ya bahwasannya ada tekanan beli, ada buying pressure yang masuk nih di sini nih, ya let's say kalian bisa lihat ya. Misalkan ada buying pressure nih yang masuk nih, ini saya coba coret-coret biar mungkin bisa memberikan gambaran ke teman-teman, ya intinya ada buying pressure lah yang masuk ya teman-teman di area sini, dan by the time itu terjadi kalian bisa lihat nih untuk candle-nya atau, bentuk candle-nya ya, ini langsung mengalami seperti ini. Yang mana ekornya panjang ke bawah meskipun masih merah, tapi kalian jangan remehin untuk kenaikan ini, yang mana ini kan, time frame-nya 1 hari ya teman-teman ya. Di sini kalau saya ukur ya teman-teman untuk ekornya ke atas teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini belasan persen teman-teman untuk, eee, nanjaknya atau untuk bouncing-nya teman-teman dari, di mana area ini. Meskipun ya memang, eee, candle-nya masih red candle gitu ya atau candle merah, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwasannya memang ada buying pressure nih atau tekanan beli yang masuk di area support atau demand zone yang ada di sini. Mungkin aja ada orang-orang yang memang melihat harganya udah cukup, murah makanya pada akumulasi, atau mungkin memang ada juga orang-orang yang udah mengidentifikasi area-area seperti ini dan mereka ya let's say limit order nih di, bagian sini gitu. Sehingga by the time limit ordernya tereksekusi, ya maka kalian bisa lihat sendiri untuk price action-nya langsung boom seperti ini gitu ya teman-teman. Dan ya mungkin congratulation buat teman-teman yang, berhasil mengidentifikasi areanya dan dapetin profit nih dari pergerakan yang di sini. Nah, dari pergerakan yang di ya sinilah ya. Karena tadi udah saya ukur ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini belasan persen teman-teman sekali nanjak dan, sangat signifikan harusnya buat teman-teman yang berhasil dapetin, keuntungan dari pergerakan tersebut, ya congratulation. Tapi ya sekali lagi ini, saya menandainya dengan cukup tepat, tapi belum tentu di setiap kesempatan saya bisa nandain dengan cukup tepat teman-teman, bisa aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. So, di sini juga ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama AIXBT ini, yang mana yang pertama kita bisa lihat dulu ya. Nah, di bagian sini
Stochastic RSI-nya tadinya oversold maksudnya overbought teman-teman, kalian bisa lihat di sini, dia jenuh beli terus, dia nanjak terus, dan price action-nya juga nanjak terus. Tapi so far, di pergerakan yang ini, nah yang ini teman-teman, untuk stochastic RSI-nya langsung tanking down, langsung terjun bebas teman-teman, dan bahkan mendekati atau bahkan sempat ya menyentuh titik, eee, oversold gitu atau jenuh jual. Dan di sini juga kita bisa lihat memang, secara price action, secara momentum ini cukup bearish ya dalam beberapa waktu terakhir. So, memang ada chance ya untuk EXBT ini, apabila memang selling pressure-nya masih terus menguat dan lain-lain, ya maka ada chance ya untuk dia melanjutkan penurunan dan mungkin aja bisa hit lagi atau testing lagi ke demand zone atau area support yang di bagian sini. Dan intinya selama support di bawah sini belum di breakdown, maka I think EXBT ini bakalan masih bisa bermain ya di kisaran atas area ini teman-teman. Tapi ya by the time ini di breakdown teman-teman, maka I think ya, ini akan menjadi suatu indikasi yang cukup buruk buat, token Aeger ini karena alasannya juga cukup sederhana. Kalau area ini di-breakdown maka untuk EXBT ini ada chance ya untuk turun ke area support-support selanjutnya which is cukup jauh teman-teman di kisaran sini teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih, di kisaran sini tuh ada area, support yang mungkin teman-teman bisa identifikasi buat EXBT ini. Nah, ini adalah suatu area support yang ya mungkin bisa kalian jadikan tinjauan untuk EXBT ini apabila dia harus break dari demand area-nya yang di sini. Which is jarak dari sini ke bawah sini cukup jauh teman-teman, dan harusnya drawdown-nya cukup signifikan gitu. Apalagi buat holder-holder dari EXBT yang udah beli di pucuk gitu ya teman-teman. So, ya mungkin hopefully banyak teman-teman dari holder EXBT yang berharap jangan sampai breakdown ya dari demand area ini. Dan ya maka dari itu ini adalah demand area yang cukup krusial buat teman-teman perhatikan, apalagi buat kalian quote on quote yang punya nih untuk barangnya dari EXBT ini. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Itu untuk skenario bearish dari EXBT. Namun sebaliknya, di sini ya, salah satu skenario positif yang bisa kita lihat atau salah satu skenario bullish yang bisa kita lihat dari EXBT ini adalah karena memang dia udah ketahan ya di sini teman-teman, atau dia ada buying pressure nih. Setidaknya meskipun candle-nya masih merah tapi kita dapat confirmation bahwasannya memang ada buying pressure di kisaran demand zone atau support di bawah sini. Yang mana lebih kacau kalau misalkan ternyata dia langsung drop dan breakdown ke bawah gitu ya. Ini, sangat buruk, tapi ternyata kita dapat, konfirmasi ini memang adanya tekanan beli yang cukup signifikan gitu di demand area atau di area support di kisaran sini gitu ya, teman-teman. So, maka dari itu ya hopefully teman-teman, apabila memang buying pressure masih berlanjut dan ya mungkin bisa memicu ya stochastic RSI juga climbing up lagi, maka ada chance buat EXBT ini bisa aja develop, green candle dan ya so on dia akan ada chance untuk testing lagi nih ke resistance-nya yang ada di atas sini. Mungkin nggak perlu langsung breakout, tapi at least dia bisa testing dan menunjukkan adanya, indikasi penguatan ya. Karena dari sana kita bisa menilai bahwasannya memang buying pressure-nya masih aktif atau masih banyak para pelaku pasar yang tertarik nih buat akumulasi token Agent satu ini. Karena jika tidak, maka selling pressure yang akan mendominasi dan yang terjadi ada chance untuk yang terjadi justru adalah skenario yang pertama tadi gitu. Dan ya seperti biasa buat teman-teman yang mungkin tertarik atau mau lihat nih, lebih tepatnya mungkin bukan tertarik ya, tapi mau lihat untuk token EXBT ini bisa perform lagi, ya salah satu indikasinya adalah tentu dia harus breakout ya, atau harus berhasil menembus supply area atau resistance-nya yang di bagian sini gitu. Karena kalian bisa lihat nih, by the time sebelumnya ya, EXBT ini kalau kita perhatikan di ya bulan-bulan Mei teman-teman, kalian bisa lihat nih di bulan-bulan Mei ya, kalian bisa lihat ketika dia breakout dari area ini ya dia langsung signifikan naik dan bahkan testing nih ke resistance selanjutnya. Meskipun memang pada saat itu gagal ya untuk di breakout, sangat disayangkan. Tapi kalian bisa lihat nih ketika dia berhasil breakout area ini ya move-nya sangat signifikan dan harusnya return-nya juga cukup signifikan gitu. Meskipun memang tertahan nih di kisaran supply area yang major juga di atas ini gitu, teman-teman. Dan ya lebih kurang seperti itu buat price action-nya, nggak banyak juga yang bisa terlalu dibahas gimana banget. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini, ya 4 candle ke belakang very bad perform buat EXBT, tapi ya untungnya masih tertahan nih di demand area atau masih, membentuk wick ya atau buntut yang cukup panjang di demand area ini yang merepresentasikan memang masih ada tekanan beli yang masuk ke token AI Agent satu ini gitu. Dan kemudian di sisi lain kalau kita lihat beberapa data juga, let's say dari, CoinGlass nih di bagian sini. Nah kalian bisa lihat di bagian sini tuh of course ya, volume dan open interest ini sepertinya cukup drop dari EXBT, yang mana di sini kalau kita perhatikan untuk volume turun sekitar 30%-an dan open interest turun sekitar 4%-an, teman-teman. Dan dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar 297.000 hampir 300.000 US dollar yang terlikuidasi di token EXBT ini, dan ya sangat masuk akal ya kalau didominasi sama long position karena memang di sini
teman-teman bisa lihat beberapa candle ke belakang ya memang merah semua gitu atau merah merona lah ya. Jadi kalau secara derivatif datanya yang memang banyak terlikuidasi adalah long position, hal tersebut cukup bisa diwajarkan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat buy analytic-nya di sini, XBT ya memang yang menarik sebenarnya at least di kuartal 2 sebelumnya juga masih positif ya teman-teman. Meskipun memang kalau kita lihat di bulan April dan bulan Mei cukup perform, tapi sangat disayangkan di bulan Juninya drop sekitar 30%-an yang menyebabkan return di kuartal 2-nya itu ya berkurang signifikan lah ya, jadi 24-an% doang gitu. Tapi ya at least masih positif dan kemudian di kuartal 3 kita bisa lihat, per video riset record di tanggal 25 Juli atau mungkin di bulan Julinya dulu deh ya. Ini return-nya masih plus 9,55% gitu, which is masih cukup oke, masih cukup positif. Tapi ya let's see ya, mari kita lihat buat token XBT ini ke depannya, apakah masih bisa lanjut naik atau justru bakalan, lanjut koreksi nih teman-teman. Mungkin boleh kasih pendapat dan komentar kalian di kolom komen di bawah. Dan anyway, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan tentu akan saya coba baca-bacain, bahkan saya coba catat-catatin atau notes ya untuk request-an kalian. Dan yang paling banyak request-annya, either itu topik tertentu ya mungkin seputar makroekonomi dan lain-lain, atau mungkin request-an kalian seputar koin maupun token tertentu ya. Let's say ada koin atau token yang kalian lagi lirik atau yang kalian lagi hold dan mau saya bahas, langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Karena bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya buat topik ataupun koin yang paling banyak kalian request. Dan ya maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.